Recording in progress.
Ora sama Ora Samang, selamat malam. malam. Belum belum hadir teman-teman kita ini lagi. Iya, sama sorong do. Mengenai Oh, ini pada mungkin sibuk DP umur kadang mungkin mungkin sibuk dua kadungan anggo nang sebetulnya eh, sudah sibuk data sudah emang. mungkin presiden nah baru mulai sen maracar mungkin ya. Oh, Preses masih kemarin dia pakai ada videonya itu dari Maracar itu. Iya, karena itu pesta pembangunan itu kan. Hmm, dia bikin videonya kemarin dari Iya, iya. Maracar. Baru mungkin teman-teman yang lain masih capek juga di sana ya. Wah, emang kapan selesainya? Kapan selesai pestanya, emang? Kan kemarin hari Minggu. Iya, hari Minggu. Tapi kan Ya. mungkin capek, kecapean sebenarnya. Oh, begitu. Kita Eh, cobalah kita panggil dulu lewat WA ini. hmm.
Mana, Mang? Jadi tak tunda. Ya kalau memang apa error Inang Preses gimana? Masih di sana juga? mungkin masih di sana. Tunggu, tunggu lama kita dengar dulu jawaban Inang Preses, Mang. Memang beberapa hari, memang beberapa hari di Medan Di kami Medan juga juga? kewalahan soal wifi ini. Iya, error. Hmm, Tidak tahu lah apakah maintenance di daerah Sumbagut, nggak tahu kita kan. Oh, Wah ini, rambut sudah bisa. selamat malam, Amang Dokter. ya, malam. Orang sama orang. Horas. Apa? Error, Memang, nggak tahu tadi kenapa lama bisa. iya memang jaringan di Medan juga beberapa hari ini agak error ya. Eh, Ada mungkin perbaikan. Inang Tech Sister mungkin masih di perjalanan ya? Oh, ada Kemungkinan, di sana ya? Kemarin hadir dia. Kemarin ada di Marancar. iya betul. Pesta itu kan. Sama-sama di Marancar kemarin pesta itu, Amang. Oh, Pasuhamu. Persuo, Mersuo, Amang. Ramai itu pesta ini. Oh, super rame. Ondo pe huboto pesta GKPA, songonon rame na, Amang. Super ramai. Oh iya Hmm, iya. betul-betul Berarti rame, bahat meriah. bahat do masukan sian akan sian lelang. Lumayan bahat mah, Amang. Anggo pamikiran kuda. Ah Hmm. memang nah udah hoti sampai sidung amang harani orang sehat borut tahan. Hmm. Jadi selalu saya mulak bupati, aku mulak mak. Hmm. Jadi mama mama mulahan akadongan. Tu Madu mamang. bagas nih masing-masing. Coba jo inang tek sister di hubungi jo. Amang Karpop ini yang udah dari kemarin saya udah ingatin dia di gereja saya kasih tahu. Udah masuk ke Karpom. Enggak malahan. Mudah-mudahan dia bisa lah datang ini. Udah masuk dia. Oke. Udah di sini tulang. Nah, ya, Iya, mantap, mantap. Kalau boleh sih. gitu udah bisa kita mulai lah ini, Bang. Boleh. Apa berapa saja yang hadir? Oke. Baik. Hmm. Kalau begitu kita mulai aja ya. Emang Iya, memang. sebelum kita mulai, kita bukalah dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur malam ini masih kau beri bagi kami kesempatan untuk berbincang Komisi 4 Majelis Pusat. Khususnya malam ini kami berbincang soal eh, perjalanan dinas, peraturan perjalanan dinas di GKPA. Memberkati kami dalam berbincang sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk GKPA. Teman-teman kami yang belum datang dengan pertemuan ini kami berkati sehingga pada hari yang akan datang kami boleh bertemu untuk membicarakan kemajuan dalam perubahan atau revisi peraturan PKPI. Demi Kristus kami berdoa dan memohon kepada Amin. Amin. Baik, aman. Kami serahkanlah waktu Ya, ini kepada sekretaris untuk memandu kita untuk materi ya. perjalanan dinas di KPA. Baik, Silakan, Aman. terima kasih.
Amang Ketua. Selamat malam, Amang Edison Rambe, Amang Sintua Karpop. Malam ini kita berempat Malam, saja Mang. dulu menurut saya. Karena kalau kita tunda terus, takutnya nggak selesai-selesai tugas kita ini. Udah bulan Juli nih. Kan kita mau coba nanti ada FGD dan seterusnya. Eh, kita masih membahas sekitar aturan dan peraturan. Malam ini kita akan bahas tentang bisa share saya, Mang? Ya, oh ya, tunggu sebentar. Oke, silakan. Malam ini kita akan bahas tentang peraturan perjalanan dinas pimpinan. Nah, ini dia. Peraturan tentang perjalanan dinas pimpinan saya besarkan dikit. Jadi Amang Karpop dan Amang Edison ini nggak lama, nggak banyak pasalnya. Jadi tolong kita Ya, Mang. bahas yang apalah bersama-sama. Ini pasalnya nggak banyak ini. Mungkin jam 11 malam udah bisa selesai nanti ini. Ya nggak bisa jam 11, jam 12 lah. Ini sudah saya besarkan ini. Saya bacakan satu-satu, nanti ada beberapa hal yang tidak pas, tidak cocok, kurang pas, kurang cocok. Nah, kita perbaiki. Ya, Amang Edisonnya, Amang Karpop ya. Amang Karpop bisa baca nggak, Nang? Ya, Mang. Bisa, Bang. Oke, kalau begitu. Peraturan Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Angkola nomor 8 tahun 2026. Nah, ini kan 2026 nih sudah diharapkan bisa ini dikeluarkan. Tentang perjalanan dinas pegawai GKPA. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Angkola menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perjalanan dinas pegawai dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan pemerintah yang berlaku, perlu dilakukan pembaruan peraturan tujuh pimpinan terkait perjalanan dinas pegawai. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk memperjelas prosedur dan tata cara pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pegawai GKPA. Mengingat satu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Perjalanan Dinas Pegawai Negeri, Tata Gereja, Tata Laksana, Penetapan Isun Deam, dan Peraturan Pimpinan Pusat tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Nomor 3 Tahun 2009. Memutuskan Peraturan Pimpinan Pusat GKPA tentang Perjalanan Dinas Pegawai Gereja Kristen Protestan Angkola. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan pimpinan pusat ini, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai GKPA yang dimaksud dalam peraturan pimpinan pusat tentang peraturan pokok pegawaian GKPA nomor 3 tahun 2026. Perjalanan dinas adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh pegawai GKPA karena jabatan, tugas resmi, mutasi, atau tugas belajar. Jadi ada tiga nih. Perjalanan dinas itu dilakukan karena jabatannya, yaitu tugas resmi, karena mutasi, dan karena tugas belajar. Pasal 2. Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan penugasan oleh pimpinan pusat atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu, seperti pendeta distrik, pendeta resort, yang dinyatakan dengan surat perintah perjalanan dinas SPPD. Semua biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan atas penugasan pimpinan pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ini ditanggung sepenuhnya oleh GKPA. Sampai situ dulu pasal 1.2. Ada yang mau kita cermati nih. Ya, jadi di sini sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan, Ya, tetapi yang harus dipahami di sini ialah yang memberi tugas itu selain pimpinan pusat tadi ialah Pareses dan pendeta resort. di resort. Ya, karena ketiga struktur itulah yang akan menugaskan para pegawai GKPA. Ya, Nah, jadi kalau guru perlebutan nanti di struktur kita tidak ada bisa memerintah pegawai GKPA. ya, Nah, jadi ini harus kita pahami nanti, kalaupun dia pendeta yang bertugas di guru perlebutan,
dia tidak bisa memerintah pegawai GKPA untuk tugas. Hanya Jadi boleh yang pendeta resort. memerintah itu ialah pimpinan, preses, pendeta resort. Itu. Ya. Jadi Itu hanya guru penjelasan tambahan. paralutan yang berstatus pendeta tak boleh mengeluarkan SPPD, surat Ya, perjalanan dinas. hanya jabatan. Penugasan maksudnya. Ya, penugasan. Hanya boleh pendeta resort emang ya, paling bawah ya. Gimana Bang Edison? Jadi Bisa kalau lewat? saya sih emang kalau saya kan menceritakan kondisi di lapangan ini emang mulai dari preses ke sampai pendeta resort kan. Jadi eh, selama ini emang untuk contohnya preses juga itu masing-masing distrik itu kebijakannya berbeda. Bahkan di distrik satu itu waktu pendeta Reinhardt dengan pendeta Jona Marpaung itu berbeda emang. Jadi contohnya pendeta Reinhardt dulu itu kemana-mana dia diklaim itu emang perjalanan dinasnya. Sementara pendeta Jona memang sudah dianggarkan setiap bulan untuk perjalanan dinasnya flat dia amang. Jadi penganggarannya tiap bulan itu sama. Begitu juga saya lihat di tingkat resort amang itu juga relatif tergantung majelis di tingkat resort juga. Misalkan pendeta resortnya mengikuti sharing atau pendeta resortnya mengikuti pesta gitu. Berbeda-beda semua, Mang. Jadi kalau saya sih cenderung kalau untuk tingkat distrik eh, sampai ke resort, saya tidak tahu. Kalau memang kita cantumkan di sini, ya kita usahakan dibuatkan keseragaman. Tapi kalau memang tidak dicantumkan, ya tidak usah kita masukkan di sini untuk tingkat distrik sampai tingkat resort kecuali dia itu surat tugas dari pucuk pimpinan langsung dengan kata lain dia ditugaskan memang untuk mewakili uh, kantor pusat seperti itu, Amang. Itu aja kalau Jadi, seperti apa gambaran lah dari saya kenyataan di lapangan kan seperti itu, Amang. ya. Eh, jadi mungkin begini, kalau per distrik memberikan surat tugas kepada pegawai di bawah distrik gitu ya. Nah, sekarang pendeta Ah, resort di bawahnya. Sekarang begini, kalau apakah Amang preses yang membuatkan surat tugas perjalanan dinas pendeta resort? kalau selama ini yang saya alami, Amang, kalau surat tugas pada dasarnya agak jarang lah. Boleh dibilang Iya. tidak ada lah yang disampaikan Pareses ke pendeta resort. Oh, gitu Tetapi ya. untuk kegiatan di distrik itu kan dia hanya ada berupa undangan atau surat ke resort. Nah, untuk undangan itu atau surat yang disampaikan ke resort itu pengendaliannya di tingkat resort itu berbeda-beda istilahnya, Mang. Contohnya misalkan distrik mengundang misalkan pendeta resort untuk ikut pertemuan seperti itu. Nah, perlakuan di tiap-tiap resort saya lihat itu berbeda, Mang. Hmm, Karena memang anggaran untuk pendeta resort itu adanya di resort, untuk distrik adanya di distrik seperti itu, Mang. Jadi kalau saya sih condong untuk di tingkat distrik dan resort kita tidak usah cantumkan di sini seperti itu, Mang. gitu. Ah, ah. Nah, Karena kan karena memang pasti beda, Mang. kan di sini itu dikatakan perjalanan dinas pegawai ya, ya. Jadi Iya. kalau di peraturan pegawaian kita itu yang namanya yang disebut dengan pegawai itu adalah ada satu pegawai itu terdiri dari satu pelayan gerejawi, ya, Hmm. pendeta, guru paralagutan, diakonos, dekones, bibel pro. Yang kedua adalah pegawai administrasi, pegawai yang bertugas dalam bidang administrasi dan manajemen. Nah, pertanyaan saya apakah memang selama ini ah, pendeta resort pernah memberi tugas kepada kedua itu, pelayan gerejawi atau pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas atau distrik. Demikian juga. Berarti kan begini Amang, Iya. saya ini. Berarti kalau surat tugas
pendeta resort dikeluarkan oleh preses itu sebenarnya kan begitu perjalanan dinasnya. Kalau berdasarkan ini. Gitu ya, Mang Ketua ya. Ya, jadi memang fakta di lapangan seperti yang disampaikan oleh Ahmad Edison tadi, dia berbeda-beda kebijakannya. Karena tadi pemahaman teman-teman pendeta ketika dia menugaskan rekan pendeta atau guru perlagutan Babelafo Diakonis misalnya di resopnya, ketika dia tugaskan tidak pernah mengacu anggarannya kepada anggaran yang ditetapkan perjalanan dinas ini. Ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya contoh ini, Preses menugaskan pendeta resort untuk melakukan tugas atas nama Preses ke sebuah pertemuan misalnya, pertemuan Ya. PGI, Ya. karena beliau tidak bisa hadir misalnya, atau melakukan tugas pengembangan resort misalnya, maka biaya yang dikenakan dalam rangka tugas itu harus mengacu pada biaya perjalanan dinas yang ditetapkan di KPA. Ya. Itu. Sehingga eh, pendeta yang ditugaskan itu pun punya hak atas tugas yang diembankan kepadanya. Demikian juga pendeta resort, kalau menugaskan pegawai yang ada di jajarannya, di bawahnya, atau di ruang lingkupnya untuk tugas GKPA, itu akan dikenakan biaya perjalanannya seperti yang termaktub dalam perjalanan dinas yang kita mau tetapkan ini. Iya. Tapi terkadang itu tadi ditugaskan tapi tidak ada surat tugas, lalu pendeta yang ditugaskan pun ya tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Ya. Nah itu yang menjadi persoalan. Nah karena memang ya kadang-kadang kami juga para pendeta nggak baca ini peraturan perjalanan dinas ini atau tidak sama sekali dimilikinya. Dia pegang. Sehingga dia menyuruh rekan sekerjanya di bawahannya hanya lisan dan kemudian setelah selesai kerja tidak ada apa-apa. Gitu. Tidak mendapatkan apa-apa misalnya haknya soal perjalanan dinas itu. Di situ memang yang menurut saya ya tanda petik ya itu sosialisasi peraturan peraturan perjalanan dinas ini tidak sampai ke arah level grassroots kepada birokrat-birokrat di KPA. Jadi di situ memang kelemahannya seperti yang sampaikan Edison tadi, memang akhirnya ya masing-masing membuat apa yang dia tahu. Jadi tidak berdasarkan aturan lagi gitu. Gitu memang. Jadi makanya tadi saya pertegas itu karena ke depan nanti tentu ini harus disosialisasi kepada seluruh pendeta iya. supaya dia ketika menugaskan atas nama GKPA, atas nama jabatannya, maka yang ditugaskan itu akan mendapatkan hak sesuai dengan perjalanan dinas ini. Kalau poin 2 ini, kalau pimpinan yang mengutus, ya akan terpusat yang biayai. Betul. Tapi kalau preses nanti yang mengutus, ya biaya distrik. Biaya preses, biaya distrik. Kalau pendeta resort yang mengutus, ya harus dibiayai. Berarti dianggarkan di resortnya. Biaya perjalanan dinas. Itu. Tapi sering di resort atau di distrik itu, biaya perjalanan dinas itu bukan dalam rangka orang lain diutusnya, tapi dia yang melakukan perjalanan dinas. Itu yang sering dianggarkan. Nah, memang pemahaman-pemahaman ini perlu disosialisasi lagi. Iya. Gitu, Mang. Jadi kalau gimana Bang? Silakan, Bang. Jadi kalau pengalaman saya, Amang, kalau untuk tingkat distrik dan di tingkat resort, kalau memang kita buat mereka perjalanan dinas mereka, kita tetap batasi seperti itu, Amang, sesuai dengan anggaran yang mereka punya. Contohnya kan, kalau kami memang di distrik 1 sekarang transportasi preses itu 480.000 selama 1 bulan. Pokoknya itulah dikasih, kan seperti itu. Jadi kalau saya alami sebelumnya, itu kadang mau tinggi sekali perjalanan dinas di bulan-bulan tertentu. Sehingga kalau enggak kita batasi, itu akan membuat kolab juga keuangan di tingkat eh, distrik. Kan seperti itu, Amang. Jadi kalau memang mau kita atur juga, ya harus kita batasi gitu.
misalkan contohnya perjalanan dinas di distrik ini maksimum sekian per bulan gitu. Nah ini kan untuk mengaturnya saya nggak tahu, konsultasi juga ini sama Amang kan, ini kan agak susah juga jadinya karena nanti mungkin di distrik 4 dengan di distrik 3 itu akan jauh berbeda dengan di distrik 5 kan seperti itu. Dengan kata lain distrik kita agak sedikit berbeda-beda medannya. Mungkin kalau di distrik 1 masih bisa dijangkau dengan kendaraan eh, boleh dibilang ya roda 4 semua lah. Tapi kalau di distrik eh, 5 yang sampai ke Batam, kalau dibikin transportasinya 480 per bulan, dibatasi misalkan 1 juta, kalau dia sekali ke Batam udah berapa kan seperti itu. Nah ini maksudnya perlu kita pelajari juga, Amang. Kalau saya sih condong kalau aturan kita ini kalau mau kita buat eh, di tingkat pusat aja, di kantor pusat aja. Kalau untuk ke distrik memang ya relatif masing-masing distrik harus kita agak sedikit bikin perbedaan, Amang. Itu yang apa ya semacam gambaran lah dari saya, Amang. Terima kasih, Amang Dokter. Ya, jadi memang seperti yang Abang sampaikan tadi, itu bukan perjalanan dinas. Itu berarti kan transport lokal preses itu. Nah, karena Iya, tunjangan jabatan dia kan sudah ada. iya, Jadi, kemungkinan distrik itu melihat tunjangan jabatan itu tidak eh, apa namanya mengcover medannya dia, ah, perjalanan dia, maka oleh lokal akan membuat nanti tunjangan eh, apa transport lokal namanya. Transport ya. Jadi bukan tunjangan perjalanan dinas. hmm, Nah, kalau perjalanan iya, dinas ini, kalau misalnya pimpinan mengutus dia mengikuti pertemuan PGI, BKAG misalnya, atau tugas-tugas lain yang diembankan pimpinan kepadanya mengikuti pelatihan ke Jakarta, ke iya, Medan misalnya. Nah, itu keluarlah perjalanan dinas kalau GKPA atau pimpinan yang mengutus itu dari GKPA. Nah, tapi kalau misalnya contoh, Preses menugaskan pendeta resort Sidimpuan Tenggara untuk melaksanakan kunjungan ke resort Padang Sidimpuan Timur, contoh, menggantikan Preses karena berhalangan, contoh. Maka iya. perjalanan itu akan menjadi perjalanan dinas yang dibiayai oleh distrik. Berapa biayanya? Nah inilah dari perjalanan dinas yang kita mau aturkan sekarang ini. Kalau dia Nah, golongan itu, sekian begitu, golongan sekian begini, ah itu. Jadi perjalanan nah dinas, itu yang saya maksud tadi, Amang kan perjalanan dinas itu kan kalau transportasi itu kan sebagian dari perjalanan dinasnya, Amang. Tapi kalau untuk di perjalanan dinas kan banyak nanti di situ termasuk ya makan minumnya dia, hotelnya dia kan itu. Nah ini ya kan di tiap-tiap daerah kan agak sedikit berbeda dia ya, istilahnya, Amang betul, kan betul. itu. Itu yang maksud saya agak susah kita uh, untuk mencampurinya dan anggaran di tiap-tiap distrik, di tiap resort, termasuk kemampuan distrik dan kemampuan resort itu kita berbeda-beda. Itu dia istilahnya, Amang. Tapi ya saya kembalikan ke kita lah kan seperti itu, Amang. Nah itu makanya tadi supaya dia tidak berbeda-beda, diaturkanlah sekarang perjalanan dinasnya kita pegawai itu di peraturan perjalanan dinas ini. Itu dia. Sehingga nanti sama. Ketika pendeta resort misalnya menugaskan pendeta diperbentukan di jajarannya untuk melakukan tugas dinas, maka biayanya sesuai dengan anggaran aturan ini, aturan perjalanan dinas ini. Demikian dia di distrik. Tapi kalau ke pusat, nanti anggarannya dari pusat. Makanya memang di setiap distrik nanti atau resort harus dianggarkan perjalanan dinas yang di luar transport lokal daripada Pareses atau pendeta resort itu. Misalnya contoh, kalau saya sekarang ya, saya lihat tunjangan jabatan saya pendeta resort di Batam itu ya 500.000. Nah, jadi apakah ini mencukupi untuk tugas-tugas pelayanan pendeta resort misalnya di Batam? Kemungkinan tidak. Lalu oleh mereka, saya tidak tahu, saya belum melihat itu ya sana. Kemungkinan mereka membuat tunjangan lokal untuk ketika saya ke Pagaran, ketika saya eh,
mengunjungi jemaat dan melakukan tugas-tugas sebagai pendeta resort, mungkin diberi tanda petik transport lokal. Itu bukan perjalanan dinas, karena itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai pendeta resort. Tetapi ketika Presiden misalnya mengutus saya untuk pergi ke Dumai, ada pelayanan di sana misalnya, ada surat tugasnya, maka saya akan menerima sejumlah biaya perjalanan dan sebagainya sesuai ini peraturan kita sekarang. Per hari berapa? Kalau dia naik transportasi apa? Sesuai golongannya. Dan itu distrik harus anggarkan. Sehingga bukan diambil dari tunjangan perkotaan Perses tadi, tapi dia memang dianggarkan perjalanan dinas. Sehingga dia seragam semua nanti. Entah siapapun Ya. nanti diutus di distrik lain pun sama. Apanya? Uang hariannya, transportasinya, dan sebagainya. Kira-kira begitu mungkin tambahan sama penjelasan. Ya. Jadi kita harus bedakan Amang Edison antara biaya transportasi dengan biaya perjalanan dinas. Itu harus kita Hmm. bedakan. Eh, Ya. iya, Yang jelas memang tetapi kan eh, itu apa merupakan bagian dari perjalanan betul, dinas betul. juga istilahnya, Mang. Biaya Jadi transportasi kalau itu saya bagian. makanya kalau saya condong diberikan ke distrik masing-masing kalau itu, Mang. Contohnya lah, Mang. Saya nggak tahu distrik yang lain bagaimana pendapatannya kan seperti itu, Mang. Kalau kita bikin penganggaran untuk perjalanan dinas di tingkat distrik, saya mau tanya kita lah, uangnya dari mana? Distrik itu sekarang uangnya dari mana, Amang? Kalau kami sekarang di distrik satu itu, uangnya itu hanya ada dari ulang tahun distrik, Amang. Kita bikinlah amplop itu. Dan itu boleh dibilang hanya sekitar ya 20 sampai 25 juta lah dapat itu, Amang. Kan itu. Itulah untuk memberikan insentif terhadap preses, kemudian ada listrik rumah dinas, biaya servis kendaraan, transportasi preses, kan, dan ada juga insentif untuk sekretaris dan bendahara. Nah, kemudian untuk mengikuti pesta-pesta itu juga preses dia mewakili distrik itu juga tentu keluar seperti kami itu biasanya untuk lelang dan jagar-jagar itu sekitar 1 juta kan seperti itu, Amang. Jadi kalau misalkan kita terapkan ini di distrik satu, tidak akan ada uangnya seperti itu, Amang. Tapi saya tidak tahu juga kalau di distrik yang lain karena saya memang keuangan kantor pusat dan distrik satu saya tahu, tapi kalau untuk distrik 2 sampai distrik 5 saya tidak tahu, Amang. Kan seperti itu. Karena keuangannya berbeda-beda ini masing-masing distrik kita, Mang. Nggak tahu kalau misalkan eh, penjernihan sekarang kan seperti itu. Ya. Nah, jadi eh, saya jelaskan lagi bahwa biaya transportasi dan biaya perjalanan dinas itu di perjalanan dinas itu berbeda. Tetapi memang tadi betul biaya transportasi itu bagian dari perjalanan dinas. Ah, nah, Iya, persoalan di bagaimana di resort, bagaimana di distrik, biaya transportasi, saya pikir itu tidak sampai kita atur di sini gitu ya. Karena kalau kita atur itu kan beda-beda. Tidak mau bilang distrik satu akan berbeda dengan distrik 4. Itu biaya transportasi loh ya. iya, Tapi kalau yang namanya biaya perjalanan dinas harus kita atur. Nanti turunan ke bawah ke distrik resort, ya, acuannya adalah yang kita buat ini gitu. Tetapi kalau dalam perjalanannya di contoh nih di Jakarta, kalau kita lihat, nah kita belum sampai bawah soalnya ini, belum sampai biaya-biaya ini. Kalau udah sampai nanti, jadi eh, nanti kita lihat ke bawah. Jadi soal sekali lagi untuk biaya perjalanan dinas ini biarlah kita atur yang jelas supaya ada aturannya, ada acuannya sehingga turun ke distrik tadi dan ke resort itu acuan mereka ada. Kalau mereka mau tambahin, mau apa itu urusan mereka lah saya pikir emang ketua ya. Kan yang Ya, ya. penting sudah kita atur gitu. Nah, tentang biaya transportasi di distrik 4 pun Inam Preses kalau ada sini dia sampaikan ada Amang. Tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya. Dia juga biaya transportasinya per bulan ada dari distrik. Tapi dari mana asal uang distrik 4? Ya saya nggak wewenang menyampaikannya. Mungkin kalau ada Inam Preses bisa disampaikan tadi. Begitu juga dengan resort.
Nah, bagaimana mereka menyiapkan transportasi itu saya pikir itu ada di lokal lah mereka ya. Yang jelas itu akan berbeda di seluruh GKPA distrik, seluruh distrik. Kita lanjut lah, Bang ya. Oke, oke. Tata cara pembuatan SPPD diatur dan ditetapkan oleh pimpinan pusat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintahan dan sesuai dengan anggaran. Artinya bahwa acuan kita adalah apa yang sudah dijalankan di pemerintahan. Pasal 3, biaya perjalanan dinas diatur sesuai dengan tingkat golongan gaji pegawai yang berlaku. Anggota Majelis Pusat, termasuk pelayan gerejawi, akan diberikan fasilitas perjalanan. Nah, perjalanan dinas sesuai dengan golongan gaji. Ini emang 4 ini apa, Mang? Saya merahin tuh. Golongan gaji 4 nanti kan di bawah ada itu. Oh gitu, pakai Ada di koma ini. bawah. Selama mereka melaksanakan tugas Majelis Pusat. Jika perjalanan dinas dilakukan oleh tim atau rombongan yang terdiri dari paling sedikit 5 orang, ini saya agak lama nih, maka fasilitas perjalanan diberlakukan sesuai dengan golongan gaji tertinggi dari anggota tim rombongan tersebut. Nih, emang irisan sampai sini ada nih. Ini nomor tiga Nomor ini tiga nih, bisa nomor jadi tiga. rancu juga ini. Iya. Hmm? Nah, Kalau misalkan nanti Amang Eporus perjalanan dinas, kan gitu. Dengan kepala biro, ada mereka Iya. sampai ya 6 orang atau 7 orang, kan nggak mungkin juga disamakan nilai SPPD mereka, kan seperti itu. enggak, ini kalimatnya anggota majelis pusat. Jadi misalnya di luar pelayan gerejawi, lalu dia anggota majelis pusat ditugaskan melakukan perjalanan dinas. Nah itu. Jadi Nah, kepada kalau anggota majelis pusat kan boleh dibilang sudah setara golongannya dengan yang nomor 2 tadi kan, golongan 4 itu kan, Amang. Ini ya, masalahnya nomor 1 dibilang eh, pegawai, nomor 2 majelis pusat, nomor 3 ini kan tidak ada ini kan antara pegawai Siapa dan ya? majelis pusat kan gitu. Jadi kalau memang ini misalkan majelis pusat, ya nomor 3 ini kita bikin majelis pusat. Cuman kalau kita bicara ini majelis pusat, mana ada istilah gaji di situ kan? Karena kita majelis pusat sudah relatif sama, kalau istilah kita di pemerintahan eselonnya itu sama dengan pemerintah daerahnya kan seperti itu. Kalau kita berarti kan eselonnya sama dengan pucuk pimpinan seperti itu, Mang kan? nah jadi yang bagian 3 itu tim yang Tim. bukan anggota majelis pusat, bukan pegawai. Oh, jadi yang bukan. Ya, jadi dia kita bedakan dia. Tadi nomor 1 kan pegawai, Hmm. baru kedua anggota Iya. majelis pusat. Lalu kalau yang ketiga itu kalau ada rombongan tim, misalnya contoh tim Renstra, contoh, atau tim Iya. visi misi, atau tim ekonomi, atau banyak tim yang dibentuk oleh GKPA kan, mereka melakukan perjalanan dinas Iya. yang ditugaskan oleh GKPA. Maka bagaimana menetapkan biaya perjalanannya? Nah, itulah dia. Oh, Maka fasilitas perjalanan diberlakukan sesuai dengan golongan gaji tertinggi dari anggota tim rombongan tersebut. disamaratakan ya, Nah, langsung. contohnya ini, Amang. Saya lah di tim adat dan budaya, Amang. Ya, Golongan apa saya, Amang? nah Kan dianggap kayak dia gitu. tadi kayak Nggak adanya. dianggap dia ke anggota majelis pusat itu karena sudah masuk di situ anggota majelis pusat, dianggap dia ke Iya. situ rujukannya. Itu dia. Jadi, jadi kalau saya sih agak sedikit kurang fair ini gitu, Amang. Ya, Anggota tim itu boleh dibilang levelnya berbeda dengan misalkan saya di tim budaya, Amang mungkin di tim yang lain, tim ekonomi yang notabene pengurusnya mungkin secara struktur ada di eh, kantor pusat, kan seperti itu. Nah, hmm. giliran melakukan perjalanan dinas, masa berbeda kan gitu. Istilahnya si A mengikut saya dengan si A mengikut Amang itu nilai perjalanan dinasnya berbeda seperti itu, Amang kan enggak fair juga saya pikir, Amang. Jadi kalau saya sih mendingan disamakan aja di sini, Amang, istilahnya uh, sesuai dengan
eh, golongan 4 atau majelis pusat aja semua gitu, Mang. Toh juga dia tertinggi juga kan, Bisa. kalau menurut Hmm. pikiran saya. Ah, Disamakan aja dengan majelis pusat dia. Eh, Kalau tim yang iya, melaksanakan tugas nanti, sehingga dia tidak ada mengikut iya, siapa kan, karena nanti iya, juga di tim ini mengikut si A tertingginya golongan 4, tim C iya. golongan 2, tim D golongan 1 kan, itu Iya, tertinggi. makanya berbeda mereka kan. Jadi istilahnya jadi nggak Wah, fair kesannya, Mang kan. bolehlah kita samakan aja dengan majelis pusat tadi. Iya. Berarti nanti Artinya kita buat aja kalimatnya anggota majelis pusat garis miring tim atau rombongan. Nah, itu tim aja. Jadi sama dia. Sehingga nama pas gimana? ayat 3 itu tidak ada lagi. Ini dibuang. Ya, jadi nanti di ayat 2 anggota majelis pusat garing tim. Ah, udah. Dan atau tim kan termasuk pelayan gerejawi akan diberikan fasilitas eh, perjalanan dinas sesuai dengan golongan 4. Ya. Kalau pelayan gerejawi tadi, oh iya, ya pas lagi. Tadi nomor 1 pegawai, nomor 2 anggota majelis pusat, eh, baru pelayan gerejawi, tim, ah itu. Jadi nomor 3-nya kita hapus. Sehingga dia setara semua kan, Iya, tim dengan iya anggota majelis seperti itu pusat. aja, Mang. Tim kerja atau apa? Tim aja ya. Oke ya. Oke. Perjalanan dinas jabatan. Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada anggaran belanja kantor pusat adalah biaya angkutan, transportasi, biaya penginapan, uang harian, termasuk uang makan. Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan penggunaan fasilitas angkutan dan tarif uang harian sebagai berikut. Golongan satu, tiket angkutannya itu di kelas 4. Penginapannya pun kelas 4, berarti melati lah ini ya. Uang Ya. hariannya 25.000. Kalau dia golongan 2, tiket angkutan kalau dia naik angkutan dia di kelas 3 atau ekonomi. Kalau dia menginap berarti dia ya udah di bintang 1 lah ini. Uang hariannya 50.000. Golongan 3, tiket angkutannya kelas 2. Penginapannya ya udah di bintang 2 lah ini. Uang harian 70.000. Tapi kalau dia di golongan 4, tiket angkutan kelas 1, penginapannya berarti dia sudah di bintang 2, bintang 3 lah. Hmm. 100.000. Hotelnya gitu penginapan. Ini harga ini saya tidak tahu sekali, tapi kalau eh, uang harian 25.000 itu per hari ya, Mang ya? Ya, per hari. Per hari ya. Nggak tahu, Mang. Tapi kalau saran saya sih untuk uang harian itu supaya kita aturannya jangan berubah-berubah terus, eh, sesuai dengan kebijakan pucuk pimpinan yang disetujui majelis pusat aja, Mang. Supaya setiap tahun mau berubah dia nggak terlalu masalah seperti itu, Mang. Hmm. Contohnya mungkin sekarang ini masih relevan 25.000 kan, 2 tahun 3 tahun lagi Ya, mungkin nggak sesuai lagi kan seperti itu. ya. Sementara kan kalau kita maunya aturan ini janganlah berubah tiap-tiap tahun seperti itu, Mang kan. Hmm. Tapi kembali ke kita lagi, Mang, karena ini kan bicara eh, aturan kan seperti itu. Nah, Artinya mau disesuaikan tiap tahun itu menurut ekonomi, perubahan ekonomi Ya, gitu maksudnya. ya kayak sekarang kan saya lupa saya, Mang, perjalanan dinas sekarang kan menurut mereka sudah tidak relevan sekali karena sudah berapa puluh tahun nggak dirubah kan hmm. gitu. Jadi memang Itunya ini, maksudnya apa? ini selalu perbincangan kalau di apa namanya di baik di rapat pendeta juga ini menjadi perdebatan ini selalu soal uang harian ini. Hmm. Karena ada juga uang harian yang ditetapkan oleh pimpinan eh, untuk kalangan mereka sendiri gitu. Perjalanan dinas ini.
Sehingga ketika kita melaksanakan perjalanan dinas, yang diberlakukan ini, yang tertera sekarang ini. Tapi kalau Iya. mereka-mereka yang perjalanan dinas, ini nggak berlaku gitu. Jadi memang eh, kalau misalnya kita mau buang ini uang hariannya, dengan catatan nanti uang harian akan ditentukan kemudian di rapat majelis pusat, boleh saja sesuai dengan tahun apa namanya update tiap tahun ya. Tapi harus diingat tiap tahun harus dibicarakan ini angka-angka itu Hmm. apakah relevan atau tidak. Itu aja kelemahannya nanti. Makanya makanya kalau saya bilang apa uang hariannya yang ditentukan oleh pucuk pimpinan yang disetujui oleh majelis pusat gitu. Jadi kalau misalkan tiap tahun mau dirubah ya nggak masalah gitu Amang. Karena Hmm. kayak sekarang lah kalau saya sih jujur aja lah untuk kelas 4 juga Amang 25.000 sehari ya nggak sesuai juga lah ini kan seperti itu Amang. Iya. Misalkan lah supir lah ini level supir lah sekarang dia eh, pergi ke Medan gitu kan dia hanya ada tambah 25.000 gitu kan. Sementara kalau di Sedimpuan dia bisa pulang ke rumah makan kan gitu. Hmm. Sementara di sini kan kita tidak tanggung uang makannya, udah dianggap inilah uang harian itu kan gitu, Amang. Iya. Memang oke lah, kita bisa saja bilang, oh di rumah juga kan kau bayar juga itu makan, beli beras juga kan gitu. Tapi kan mungkin dia akan merasa lebih efisien kalau tinggal di rumah kan. Jadi saya kalau saya jadi supir ya mendingan saya di Sidimpuan aja kan seperti itu, Amang. Kalau saya sih Hmm. berpikiran namanya perjalanan ini seharusnya yang dia dapat itu lebih enak walaupun ya jangan juga lah terlalu enak gitu jangan juga jadi suka jalan-jalan terus kan seperti itu Ama. Iya, kalau itu boleh saja seperti itu apanya diktum kita ya. Supaya itu nanti setiap tahun akan dikeluarkan oleh majelis pusat biaya perjalanan dinasnya. Sehingga setiap tahun ini akan menjadi agenda rapat untuk menentukan biaya perjalanan dinas. Kalau tidak nanti eh, bisa saja perjalanan dinas itu berubah sendiri oleh pemangku jabatan kan. Hmm. Jadi kita buat aja lah misalnya Memang nanti di sini serba uang harian akan ditentukan oleh tujuh pimpinan dengan persetujuan majelis pusat. Itu saja. Sehingga nanti Memang pimpinan akan setiap tahun mengupdate biaya perjalanan dinas. iya Coba ya. kecuali kalau mau kita rubah ini terus aturan kan gitu Ama. Ya, Atas tapi dia. nanti itu aja uang harian Memang. dibuat nanti apanya poin kedua atau poin ketiga. Poin ketiga Iya. Poin ini tiga nanti biaya uang harian biaya biaya uang harian akan ditentukan oleh uang harian akan ditentukan oleh pimpinan pusat setelah mendapat persetujuan rapat majelis pusat. Sehingga dia akan update nanti setiap tahun. Nah itu. Dan kolom uang harian itu dihapus. ini Ya, ini mang. ya, iya ke bawah itu semua dihapus. Ini semua 5.000. Ya, Gitu. ya. Nah sehingga nanti wewenang untuk menentukan uang harian itu ada di pimpinan. Dan memang itu tadi seperti saya katakan tadi, eh, ini jadi perdebatan. Kalau rapat pendeta nanti kami berdebat terus di sini. Karena berbeda yang diaturkan dengan yang direalisasikan. Itu. Nah, istilahnya gini, ini hanya pengalaman ya. Ini kan sudah ada golongan-golongan ini.
ternyata nanti dalam kenyataan bedanya uang harian itu tidak berdasarkan golongan, tapi berdasarkan jabatan. Pengurus, sekjen, kabiro, itu berbeda dia. Orang ini kan pakai kelas kan, golongan gitu. Tapi kenyataan dia berdasarkan jabatan. Itu jadi perdebatan terus. Jadi ya mudah-mudahan itu nanti bisa nyaman ya. Sehingga setiap rapat nanti pasti keluar dulu nanti apa namanya draft dari pimpinan untuk menyatakan biaya-biaya hariannya. Berarti belum mendapat persetujuan Majelis Pusat masih menggunakan yang lama dong ya? Ya yang sekarang ya, yang Yang lama sekarang ya. masih 25, 50. Tapi ini Nah, sudah berubah ini. Di kenyataan sekarang nggak gini. ya kalau pegawai negeri kecil sekali tuh, Mang. Kalau Iya, kalau di itu. PNS DKI Jakarta itu uang hariannya 530.000. Hmm, Kalau di Papua itu 580, kalau Jawa Barat 430, kalau Sumatera Utara nih saya baca 370, di Aceh 360. Jadi macam-macam mau hariannya, tergantung wilayahnya. Per hari itu. iya. Hmm. Karena Ya kita tidak kita, karena kita tidak dapat informasi itu. Kalau di kantor pusat sekarang sudah ada ini angka-angkanya itu baru ya, hmm. baru, bukan ini, Oh bukan gitu. kita lihat ini sekarang. Ini, Itu sudah ada itu, tapi ini aja kita tidak ada hapus kalau gitu kita ya. datanya. Hmm. Itu mereka bedakan bukan dari golongan, tapi dari jabatan tadi. Oh, Forus, sekjen, kepala biro, baru pareses, baru pendeta rasot, lalu pendeta diperbantukan dan guru perlangutan. Sudah ada itu. Tapi kita tidak dapat data. Rapat pendeta terakhir itu agak 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 ngeri perdebatan kami soal ini. hmm. Karena tidak ada legasinya ya, dalam peraturan itu nggak ada kita lihat di mana diaturkan, tapi sudah ada perubahannya. Padahal di aturan yang sekarang masih ini. Nah itu. Oh ini sudah ada, Mang. Nomor 5, besarnya uang harian dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh Majelis Pusat atau berdasarkan usul pimpinan pusat. Gitu sama ya nih. Nomor 2. Oh Nomor iya, 3. iya. Berarti sudah sama dengan yang ketiga ya. Nah, 3 sama 5 sama nggak nih? Hmm. Berarti sudah poin 3 dicabut lagi itu karena dia sudah ada di poin 5. Kita cabut aja nih. Dah. Kalau nomor 3 maksudnya apa ini emang? Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi hanya untuk pejabat GKPA. Nah, dulu kalau contoh ini ditugaskanlah eh, seseorang dari kantor pusat ditugaskan ke Malang untuk pelatihan atau workshop dan sebagainya. Maka perjalanan dinas mempergunakan kapal terbang kelas ekonomi hanya untuk pejabat di KPA seperti yang dimaksud pasal 2 ayat 2. Nah, apa itu pasal 2 ayat 2? Ini dia. Semua biaya semua perjalanan dinas yang dilaksanakan atas penugasan kepemimpinan sebagai maksud ayat 1 ditanggung sepenuhnya oleh GKPA. Nah itu. Jadi itu dia apanya? Pesawatnya ditentukan. Nanti dari mana pesawatnya? Ini tadi di ayat 2 tadi, 4 ayat 2. Kalau golongan 1, kalau dia tiket bus atau kereta api, kapal laut, kelas 4. Tapi kalau dia naik pesawat, ini ayat 3-nya, mempergunakan kapal terbang atau pesawat, kelas ekonomi. Nah, jadi itu dia apanya, ketentuannya. Dan itu jika dalam hal mendesak. Nah, bila hal mendesak, pimpinan memberi wewenang. Artinya, pendeta GKPA sebenarnya tidak layak naik pesawat. Wah, Harus Iya, makanya naik itu kapal yang laut. saya maksud di sini. Nah itu harus naik kapal laut, dia paling tinggi kami. Karena ekonomi. Iya.
Tapi kalau mendesak naik pesawat, nah pimpinan memberi disposisi. Iya. Nah, memang Karena kalau sekarang mungkin kita harus ubah total deh ini karena nggak mungkin iya, relevan. karena menurut hemat saya Amang kan Ya. oke lah dulu mungkin iya bisa seperti itu Amang. Tapi kalau seperti sekarang mungkin lebih jauh lebih efisien dia naik pesawat daripada naik Kapal laut. bus gitu atau naik kapal laut. Naik Ya. kapal laut mungkin dari Belawan dari Medan dia ke Jakarta ya berapa minggu kan seperti itu makannya apanya segala macam atau kalau dari Sidimpuan dia harus ke Medan dulu naik bus kan seperti itu Hmm. Amang. Jadi kalau saya sih condong kalau untuk apa perjalanan dinas menggunakan pesawat ya diperbolehkan ya semua kelas ekonomi aja karena memang pesawat hanya ada dua kelas saja Amang kan gitu. Ya. Pucuk pimpinan Ini kita juga biasa pakai ekonominya kan. kalau begitu di atas Amang yang di kolom 2 Nih, dibuat aja di situ tiket bus, kereta api, kapal laut dan pesawat. ini, Bukan di atas yang nih. 4 ayat 2. 4 ayat 2 kan tiket angkutan ini. Tiket angkutan nah di tiket angkutan ini dijelaskan ini ekonomi. Ini nomor 2, biaya perjalanan dinas tetapkan berdasarkan penggunaan fasilitas. Oh iya. Oh berarti pasal 3-nya yang dihapus. Itu aja. Ayat 3-nya. Ini, Kalau sudah dibuat tadi di atas ekonomi ya, kelas ekonomi. Tiket angkutan dalam kurung ekonomi gitu aja. yang mana ini, Bang? Ini. 2 itu golongan tiket angkutan dalam kurung ekonomi. Sehingga semua ekonomi yang di bawah itu ya tiket angkutan. Ya, ini semuanya ekonomi. Ya, Begini. ekonomi. Ya, gitu aja. Sehingga tidak ada perbedaannya lagi kan? Ya, kalau bis ekonomi ya udah jelas itu. Ya, Kapal laut ekonomi udah jelas itu. ya. Misalnya ke tempat itu bisa kapal laut ekonomi, bisa bus Ekonomi. ekonomi, bisa pesawat ekonomi. Nah itu. Nah penginapan itu pun berarti itu aja kita buat ekonomi semua. Penginapan. Karena nanti kalau kita buat 4 3 2 1 nggak tahu kita apakah bintang 5 bintang 6 bintang itu. Bisa saja bintang 5 bintang 3 tapi ekonomi apa yang super deluxe kan ekonomi kan. Contoh. Jadi Kalau kita bikin misalnya hotel ini mana nih? Penginapan. penginapannya Kalau ekonomi itu namanya kelas melati, Amang. ke sebelah ya. Atau ekonomi room aja lah, standar room. Oh iya, standar rumah aja dibuat Gitu. standar rumah. Ya, Hmm. Penginapan penginapan standar gitu ya. standar. Ya, standar aja. Hmm. Karena karena Mang kamar standar di hotel bintang 1, 2, 3, 4 beda itu. Ya, betul. Nah. Nah, gitu aja. Iya, Sehingga semua kalaupun nanti ada bintang 1 ya standar. iya, Ada bintang 2 ya standar. iya. Kalau yang ada misalnya di situ Melati di kota itu ya standar juga. Nah, ya itu standarnya. Itu standarnya. Iya. Oke, udah mantap ini kalau gitu. Gimana Mang ini soalnya? Ini kita hapus berarti nomor 3 ya. Ya, dihapus saja. Kalau gitu saya hapus saya sekalian nih biar naik nomornya. Tuh. Besarnya uang harian dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh Majelis Pusat atau berdasarkan usul pimpinan pusat. Perjalanan dinas di atas 6 jam diperlakukan sebagai perjalanan dinas tak penuh dengan uang harian 50% dari yang ditentukan. Berarti di atas 6 jam ada nggak tertulis samangnya di atas ya? Belum Bahwa ada di atas perjalanan itu. dinas itu.
Perjalanan dinas itu harus di atas 6 jam. Belum ya? Iya. Jadi artinya kalau dia kalau di bawah 6 jam bukan perjalanan dinas. Iya. Tapi ini Misalnya, perjalanan dinas tak penuh. ya berarti 50%. Oh, hanya dibayar 50%. Ya, misalnya pergi dia ke Tanah Tombangan, Hmm. 1 jamnya itu. Iya. Hanya lima puluh Pulau persen ini ke ya. Hidimpuan. Nggak ada tuh, nggak diklaim itu. Paling lima Iya. puluh persen tak penuh. Selain biaya-biaya yang disebutkan pada ayat 2, ini dia. Ini nggak ada lagi biayanya nih. Nah, ini. Ayat 2, biaya tambahan yang mungkin ada seperti airport tax dan biaya administrasinya dapat Ya, dibebankan sesuai ya. Memang kalau naik pesawat kadang-kadang ada airport tax ya, tapi sekarang airport tax itu udah jadi satu dengan tiket. ya betul. Betul nggak, Bang? Ya betul. Betul kan? Biaya perjalanan dinas dengan kendaraan dinas, mobil atau sepeda motor akan dihitung berdasarkan biaya bahan bakar BBM sesuai dengan jarak yang akan ditempuh dengan mengikuti pedoman ditetapkan oleh pimpinan pusat. Oh iya, naik mobil apa Ya, motor, minyaklah dibayar. bayar. Jangan hanya 1 kilometer, tapi dibeli 10 liter gitu, Mang ya. Jadi disesuaikan lah ya, kalau dia jalannya cuma 5 kilometer, ya berarti cukuplah 1 liter gitu ya. Ya, Nah, betul. gitu, betul. Perjalanan dinas, perjalanan pindah mutasi. Nah, perjalanan dinas pindah atau perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai yang dipindah tugaskan ke kota lain dalam wilayah Indonesia, baik karena mutasi, promosi, rotasi jabatan maupun penugasan baru. Ini penambahan saja nih, Bang, dari saya. Oke, oke. Ya, satu. Jadi artinya perjalanan dinas pindah itu adalah perjalanan yang dilakukan pegawai yang dipindah tugaskan ke kota lain. Karena baik dia karena mutasi. Yang sana, pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka penempatan atau mutasi, termasuk anggota keluarganya yang sah, akan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2. Ini tadi. Berarti kalau dia satu orang tambah istri dua tambah anak empat, berarti untuk 4 orang itu, Mang ya, Ya, betul. kan? Penentuan besarnya uang harian bagi pegawai dan keluarga yang sah akan dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan yang sesungguhnya ditambah 3 hari sebelumnya dan setelah perjalanan. Wah, ini Ya, 3H ya sebelum 3 minus, oh, tiga minus 3 plus ya. ya, Tiga tambah H, sebelum, 3 setelah. ya, Berarti 6. 5. 5 ya. Oh ya, 5. Karena 3 Tujuh, di tengah tujuh, ya. tujuh. Ya, 3 tambah 1 tambah 3. ya, 5. Ini 5. Pegawai yang melakukan perjalanan pindah juga akan diberikan biaya pengemasan dan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum. Nah, kemarin Inang Vero kami pakai ini nih. Inang Ya, Vero pindah ke apa kan? Labuan Batu. Ah, ke Labuan Batu kami pakainya ini. Ya, Tapi dia kemarin pakai truk dia, pakai truk. Tapi nggak truk besar. Puso, Puso ya. Uso. Ya. Nah, itu dibayar oleh Parlagutan emang Hmm. kemarin. Emang ini son. Dia udah keluar karena mati lampu. Alah. Nah, ini perintah kita pakai. Pengiriman barang menggunakan kendaraan dinas, mobil atau sepeda motor akan dihitung berdasarkan biaya bahan bakar sesuai dengan jarak yang akan ditempuh dan jenis kendaraan yang digunakan dengan pedoman yang ditetapkan pimpinan. Oke. Biaya pengemasan dan angkutan barang yang menggunakan aplikasi digital atau platform pengiriman yang lebih efisien dapat disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Maksudnya pakai aplikasi mesannya, Bang. Ya, Oh, misalnya pakai Go Box dia kan. ya. Atau Lalamove. Hmm. Hmm. Dalam hal keluarga pegawai ikut pindah, mereka akan diberi tunjangan tambahan yang meliputi bantuan pendidikan anak,
biaya pemindahan dan biaya ekonomi, ya ya wajar lah ini. Ya, Perjalanan tugas belajar dibiayai GKPA. Nah, ini ada pengertiannya, Mang. Saya tambahin. ya, Apa itu perjalanan dinas tugas belajar adalah penugasan resmi kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal dalam rangka peningkatan kompetensi, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya yang ditanggung oleh GKPA. Itu hanya teori. ya, Perjalanan dinas untuk pegawai yang diberi tugas belajar di dalam negeri selama 2 tahun atau kurang akan diperlakukan seperti perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan di pasal 4. 2 hmm, tahun atau kurang ya. Dengan tambahan tunjangan pemondokan yang disesuaikan dengan biaya hidup dan kondisi setempat. Oh, ini pemondokan ini penginapan maksudnya ini kan, Mang? rumah, Rumah ya, rumah atau kontrakan lah. kontrakan ya. Hmm. Pegawai yang menjalani tugas belajar lebih dari 2 tahun, ini kan kurang tadi. Lebih dari 2 tahun akan diberlakukan seperti perjalanan pindah dan diberikan biaya yang sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas, termasuk biaya angkutan barang dan pengemasan. Dengan ketentuan, tunjangan pemondokan dan biaya transportasi keluarga jika keluarga dengan ketentuan tunjangan pemondokan dan biaya transportasi jika keluarga ikut serta. Ntar dulu saya baca dulu. Dan Jadi nanti diberikan dia biaya. diberikan tunjangan perumahannya. Oh gitu ya. Kalau yang pertama tadi tidak diberikan tunjangan perumahan. Iya, iya. Ini dengan tambahan tunjangan pemondokan yang disesuaikan nih. Ya, Persatu. karena dia kan Ini, dimungkinkan sendiri dia, tidak ikut keluarga. hmm, ini pemondokan biasa oh iya, iya. Pegawai yang melakukan tugas belajar di luar negeri atau tempat lain yang memiliki biaya hidup tinggi akan diberikan tunjangan. Ah, ini kayaknya tunjangan kemahalan ini. Ya, Tambahan yang disesuaikan dengan biaya hidup di negara atau lokasi tersebut dan penyesuaian biaya untuk pendidikan daring ataupun hybrid ya. Ini kayaknya apa nih Mang ya? Eh, tunjangan kemahalan penyesuaian soalnya. ya, Dalam hal pegawai yang bertugas belajar berkeluarga, biaya pemindahan keluarga dan tunjangan keluarga akan dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Pegawai yang berada di luar negeri selama tugas belajar juga akan diberikan tunjangan kesehatan dan asuransi kesehatan selama menjalani tugas belajar di luar negeri atau lokasi yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan gereja. Ya. ya. Jadi memang pasal ini baru ini. Tidak ada Iya itu di ya. sebelumnya karena berdasarkan pengalaman sendiri ya. Iya. Supaya kita aturkan lebih detail. Ya. Karena di yang lama tidak diaturkan ini. Oh, ini Kalau tambahan ya. ya ini kan jadi dua bagian ini kita usulkan. Iya. Dia dibiayai oleh gereja, berarti dia direkomendasi gereja atau dibiayai gereja melalui donor. Oh iya ya. Itu yang pertama ini. Nanti bagian yang kelima, kelima ini Iya. kalau biaya sendiri. Selama Kalau ini dia tidak ada sendiri ya. aturannya. Hmm. Selama ini tidak ada aturannya. Sekarang kita buat aturan yang resmi. Dia sendiri. Sehingga saya misalnya mengukur kemampuan saya. Kalau saya tunggu nanti beasiswa belum tentu ada. Iya. Lalu saya punya dana modal dari keluarga atau dari rekanan, maka Iya. bisa saya biaya sendiri. Nah, itu kita aturkanlah biaya sendiri. Perjalanan tugas belajar biaya sendiri, saya bikin teorinya nih. Ya, Perjalanan dinas tugas belajar dengan biaya sendiri adalah penugasan resmi kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal di mana seluruh atau sebagian biaya ditanggung oleh pegawai itu sendiri, bukan oleh GKPA. ya, oke, bagus itu. Itu teorinya, Mang, saya bikin. Ya, Satu, pegawai yang diberi tugas belajar dengan biaya sendiri, baik di dalam negeri maupun luar negeri, akan diberikan fasilitas perjalanan dinas, termasuk biaya transportasi dan penginapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di GPA. Dengan catatan bahwa biaya lainnya seperti biaya pendidikan atau biaya pemondokan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang bersangkutan. ya, Oh, jadi kalau dia biaya sendiri, tetap diberi fasilitas ya perjalanan dinas ya. ya. Hmm.
Tapi tambahan itu tidak dikasih. Oh, Misalnya pindah anakku ke Santo Thomas satu, ah, oh gitu. ya, itu resiko. Kau lah yang menangani Ya, kira-kira gitu. resiko dia yang bayar lah itu kalau Iya, pindah anaknya sekolah. iya gitu. Pegawai yang melakukan tugas belajar dengan biaya sendiri di luar negeri atau luar daerah tempat asalnya dapat menerima biaya transportasi pulang pergi ke tempat asalnya asalnya sekali selama pendidikan. Oh, satu kali aja dapat dia. Ya, dibantu. Ya. Dengan Nah, ketentuan dia kalau dia bolak-balik silakan aja. Tapi dia sekali bayar aja sendiri, gitu. ya kan? Ya, Pokoknya kita bayar satu kali, mau dua kali dia bayar sendiri. ya biar sendiri. Tiket pesawat kelas ekonomi atau moda transportasi jangkau lainnya. Biaya penginapan selama berada di tempat asal yang tidak melebihi tarif penginapannya. Ah, ini standar tadi nih. Ya, Jadi nggak standar. bisa nggak boleh dia ngambil superior atau eksekutif. Ya. Harus Hmm. dia harus tetap standar tuh nginap. Ya, Uang harian untuk pegawai yang menjalani tugas belajar dengan biaya sendiri tetap diberikan sesuai dengan ketentuan berlaku perjalanan dinas biasa pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Uang harian diberikan untuk durasi pendidikan. Maksudnya 3 tahun, 2 tahun gitu bang ya. ya, Dengan tarif yang disesuaikan dengan berdasarkan lokasi belajar. Misalnya kota besar atau luar negeri. Uang harian ini mencakup biaya makan dan transportasi lokal. Misalnya transportasi umum atau taksi. Oh, jadi di itu ya, ya. Jadi nanti dapat kalau dia ya misalnya contoh dia eh, kuliah lah dia hari apa namanya eh, di di Jakarta. Harvard. Jakarta dia Dari kuliah. Jakarta dia, dari Berabulu. Ya. Jadi uang harian dia tadi itu Iya, kan uang harian itu kan yang di atas tadi tiga iya, h 3 minus H plus H iya, dan H dan 3 plus H kan berarti 7 hari iya. itu dikasih. Mau dikasih itu ya? Nah, itu maksudnya ini. Hmm, Tapi tetap berlaku seperti yang di atas yang standar tadi. standar. Ini durasi pendidikan maksudnya nih, selama dia pendidikan. Enggak, nanti kalau selama pendidikan ya sama Wah, aja berarti. iya. Misalnya kalau ini durasi pendidikan itu misalnya dia contoh non gelar ya, hanya satu Oh, bulan misalnya kursus atau pelatihan iya, diktat iya. mungkin bisa. Tapi kalau dia 2 tahun 3 tahun dikasih 1 harian, wah mungkin. Oh, gitu. Ya, kalau pelatihan-pelatihan kan paling 2 3 hari. Tapi memang ini perlu kita cabut aja ini karena Iya, salah tafsir nanti. ini salah tafsir. Ya, ABC AB ini ditarik aja lah nanti salah tafsir ini. Ah, ini, AB cukup. ini. Ya ini ya. Cukuplah sampai sampai di atas tadi pasal 4 ayat 2 titik. Iya, titik. Ini kita hapus saja ini. Ya karena nanti tafsirannya panjang itu. Rancu. Iya, gitu. Pemondokan dan biaya kehidupan lainnya seperti biaya hidup, biaya sekolah dan kebutuhan lain ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang melakukan. Ya, Ya, iya, udah pasti itu. ya, Pegawai yang menjalani tugas belajar dengan biaya sendiri harus melaporkan kemajuan pendidikan secara berkala kepada pucuk pimpinan pusat memang. ya, Untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas belajar berjalan dengan dia harus lapor lah, jangan jangan nggak selesai-selesai dia. Pasal 8, pegawai yang menjalani tugas belajar dengan biaya sendiri dapat menerima tunjangan kesejahteraan yang mencakup asuransi kesehatan, terutama jika berada di luar negeri, selama masa studi untuk menjamin. Oh, jadi selama dia belajar, walaupun dia biaya sendiri, dia dapat BPJS lah ya, BPJS, ini ya. BPJS, iya BPJS, Ya, BPJS lah. Karena dia dia memang masih pegawai kan, wajar iya memang ya. betul, Bantuan pendidikan dapat diberikan pada pegawai yang mengikuti pendidikan di lembaga yang tidak dibiayai oleh GKPA dengan tentuan. Pegawai dapat mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan dengan rekomendasi dari atasan langsung. hmm. Oh.
bantuan pendidikan ini diberikan dengan jumlah terbatas dan disesuaikan dengan betul. Ya, artinya tetapnya dibuka peluang bagi dia Iya, memohon, tapi iya. tidak semuanya kira gitu lah. Hmm. Jadi dia bisa mengajukan lah, aku mau kuliah, biayaku 100 juta, apakah ada Iya, bantuan gitu emang ya? iya betul. Bantuan, tapi ada rekomendasi lah. Dari 100 juta, ya GKPA karena kemampuannya cuma bisa bayar 10 juta, bantu 10 juta, kan gitu. Betul. Pegawai yang menjalani tugas belajar dengan biaya sendiri diwajibkan untuk mengembalikan seluruh biaya perjalanan yang telah diberikan oleh GKPA apabila mereka, oh, wah ini nggak selesai tepat loh, tidak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang Ya, disepakati atau mengundurkan diri dari program. Wah, ini mahasiswa abadi dia ini. Nggak selesai-selesai nih. Oh, dia kalau nggak selesai dia harus kembalikan namanya. ya biaya perjalanannya. Ya, biaya perjalanannya, ya. Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena alasan di luar kemampuan pribadi, misalnya alasan kesehatan atau force majeure, pimpinan pusat akan meninjau kembali. Oh, kalau alasannya ini ya ditinjau Ya, kembalilah. ya Apakah dikembalikan atau tidak uangnya ya. betul betul. Tapi dengan syarat ya ada kalau kesehatan ya adalah surat resmi dari rumah sakit. Ya, Nah ini bab 6 perjalanan dinas luar negeri. Ini saya bikin teorinya, Bang. ya, Perjalanan dinas luar negeri adalah penugasan resmi kepada pegawai GKPA untuk melaksanakan tugas di luar wilayah Republik Indonesia seperti menghadiri konferensi internasional, pertemuan ekumenis, pelatihan pastoral, tugas belajar atau studi banding atau gereja. Pas nggak ya, Mang? ya bisa. Ya kan? Mantap di Menghadiri Jakarta ini. konferensi, pertemuan ekumenis, pelatihan-pelatihan di luar negeri maupun tugas belajar atau dia studi banding. Ya, Masuk betul. nggak tuh, Mang? Betul, betul. Masuk. Bisa, bisa, Mang. Nah, perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pegawai baik untuk jabatan maupun tugas belajar akan mengikuti ketentuan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan ini. Ya, Perjalanan dinas luar negeri menggunakan pesawat terbang kelas sudah tadi kita tulis. Ekonomi dengan tentuan biaya uang harian yang akan ditentukan berdasarkan kategori golongan dan lokasi tujuan. Nah, ini gimana, Bang? Masih kita isi nih. nah, kalau sama seperti yang di atas tadi, kita kembalikanlah kepada penentuannya kepada pimpinan, Iya. kan itu. Karena yang selama Jadi, ini kan ini masih yang lama ini. hmm, Kenyataan sekarang ini sudah berubah. Mereka udah buat sekarang iya. perubahan-perubahannya ini. Nggak tahu kita apa perubahannya. Jadi kita buat aja di bawah enggak ada lagi kalimatnya jika pimpinan membuat apa. Enggak Belum ada ada ya. benar, Bang. Yang tadi kan harus persetujuan majelis pusat tadi kita tambah. Iya, itu aja dikembalikan kita tarik itu ke atas, ke bawah. Kita Yang copy. dari atas tadi. Iya, kita copy aja di empat berapa tadi itu? Ya, Bang. Ya, itu eh, empat Ini. Eh, besarnya ini besarnya uang harian nomor tiga itu ya, empat tiga. ada tadi. Aduh, kok jadi lupa saya. Ini empat tiga tadi emang empat titik 43 ya. tiga. Hmm. 43. Ya, besarnya uang harian dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh berdasarkan usul pimpinan Kita pusat. masukkan sini ya, Bang. Ya, Nah, ini di mana, Bang? Si nomor 3. di nomor iya nomor tiga aja. Oke, sehingga bisa pimpinan nanti mengadakan perubahan kan? Iya. Ini tapi uang harian dapat disesuaikan untuk perjalanan jangka panjang lebih dari 3 minggu. Berdasarkan evaluasi biaya hidup dan kondisi setempat. Nah, ini bagaimana ini, Bang? Yang rupiah-rupiah ini. Nah, makanya itu kita kita kosongkan aja. Ini ya. Iya, semuanya kita hapus Ini aja itu. hapus saya semua nih. Iya, Gitu. karena toh
ditentukan pimpinan harus apanya nilainya kan. Mm-mm. Baru nanti di atas itu kan perjalanan dinas luar negeri menggunakan pesawat ekonomi dengan ketentuan biaya uang harian yang akan ditentukan. Itu ditentukan pucuk pimpinan. Berdasarkan kategori. Gak usah lagi itu. Yang ditentukan oleh pucuk pimpinan setelah mendapat persetujuan majelis pusat. Itu aja langsung. Akan ditentukan Akan ditentukan oleh pimpinan pusat. Terus ke bawah ketiga itu. ini ya, bukan? Sampai ke bawah di delete aja. Pimpinan pusat yang kan nomor 3 itu kan eh, pimpinan pusat setelah mendapat persetujuan majelis pusat. Itu aja kalimatnya. Yang nomor 3 nih emang? Enggak, nomor Bukan. nomor 2 tadi Nomor 2 ini ditentukan kan? ya ditentukan pimpinan pusat, Ya, tar. pimpinan pusat Setelah setelah disetujui oleh majelis pusat, oleh majelis pusat. Nah, ke bawah itu dan nomor 3 itu dicabut aja. ini kita copot aja nih ya. Ya, itu Sampai nomor ini ya. sampai nomor 3. Yang nomor 3. Ya, karena itu kan sudah di situ semua. Oke. Nah, Oke. Jika itu pun perjalanan dinas perjalanan luar negeri tidak dibayar GKPA, pegawai akan diberikan uang saku sebesar. Nah ini. ini pun eh, apa namanya? Jika perjalanan luar negeri, PGW akan diberikan uang saku Sesuai dengan ketentuan. yang akan ditentukan majelis pimpinan setelah mendapat persetujuan majelis pusat. Itu aja. Sama seperti yang di atas tadi. Iya, ini memang. Sebesar ya ditentukan, yang akan ditentukan. Itu kan? Uang saku yang akan ditentukan, Uang Sabtu. yang akan ditentukan sebesar ya, yang akan ditentukan oleh pucuk pimpinan setelah mendapat pucuk pimpinan pusat, setelah mendapat pimpinan pusat setelah mendapat persetujuan majelis pusat. Ya. Iya, Ya. Kelas pesawat terbang digunakan dalam dinas luar negeri adalah betul. Kecuali dalam keadaan luar biasa atau darurat, di mana pucuk pimpinan pusat. iya, Berwenang untuk memberikan pengecualian sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, kalau memang kelas ekonominya habis, dia harus pulang gitu kan. Tunjangan kesehatan dan asuransi perjalanan akan diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk menanggung risiko kesehatan, kecelakaan atau kondisi darurat. Ya, betul. Uang harian dan uang saku dapat ditinjau. Ah, ini tadi, Bang. Dan iya, iya. disesuaikan dengan biaya hidup tempat serta durasi perjalanan dinas dengan pertimbangan dari. Pimpinan pusat. Iya. Oke, mantap. Ini pertanggungjawaban. Ini saya bikin teorinya nih. Pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah proses administratif dan keuangan untuk membuktikan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas telah sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang berlaku. Itu hanya Oke, teorinya ya, Bang. mantap. Biaya perjalanan dinas dibayarkan kepada pegawai berupa panjar. Ini kayak Hmm, DP itu ya, Bang ya. ya, Untuk tiket pesawat udara, uang harian, biaya pengemasan, atau biaya angkutan barang berdasarkan surat perintah perjalanan dinas yang telah ditentukan diajukan oleh dan disetujui ya. ya, Oh, jadi dia tidak dibayar penuh dulu ya, panjar dulu ya. ya. Hmm. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dipertanggungjawabkan oleh pegawai melalui sistem digital atau laporan pengeluaran dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang menyangkut tiket pesawat udara, biaya angkutan barang, dan biaya lainnya. Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang sah atau tidak relevan dengan perjalanan dinas
dianggap sebagai pengeluaran pribadi dan tidak dapat ya betul. Kan ada semua tiket pesawat ada, biaya angkut ada bondnya, kwitansinya. Hmm. Ya harus disiplin tuh bang. Kalau enggak nanti bisa ngarang-ngarang dia. Iya. Pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti yang sah seperti biaya pribadi atau pengeluaran tidak terkait dengan tugas dinas tidak. Ya iyalah, dia makan di restoran, dia Hmm. belanja di mall, ya jangan minta diganti lah itu. Kelebihan atau kekurangan uang panjar yang diterima pegawai harus diberitahukan secara tertulis pada pimpinan pusat dan dilaporkan dalam waktu yang telah disepakati. Pengembalian kelebihan uang panjar dapat dilakukan secara langsung atau melalui angsuran. Oh, kalau kelebihan uangnya gitu ya, Ya. Sudah dipakainya kan? dipakainya, maka dia harus mengangsur 3 kali. Ya. Iya betul betul. Jangan di, dilupakan itu bang ya. Ya. Pengembalian angsuran dapat dilakukan melalui potongan gaji atau pembayaran langsung sesuai dengan tuntutan pekati, betul. Dan memperhatikan kewajiban hukum dan ketentuan penggajian berlaku. Ya, uang harian dan biaya pengemasan meskipun tidak memerlukan bukti pengeluaran yang formal, tetap harus dipertanggungjawabkan melalui formulir pertanggungjawaban. Ya, ini kan bisa dibuat ini, Ya, betul. formulir ini. Ya, ini Hmm. bisa dibuat ini. Kalau dia tidak merasa, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya dia harus itu buat. Buat Cuman, kwitansi lah. ya bang. Buat kwitansi dia. Kalau tidak ada Ya, formulirnya kan? ya, tapi kadang-kadang ini eh, formulir pertanggungjawaban itu ya, ya udahlah. Hmm. Kan ini kan dia tidak bisa nih, ini kan dia tidak bisa menunjukkan pengeluaran yang dia keluarkan, Ya. tapi dia kan harus mempertanggungjawabkan. Hmm. Nah, berarti dari kantor pusat harus membuat formulir pertanggungjawaban. Betul. Nah, tapi kan Yang ini diisi, ya yang udahlah. diisi anggotanya kan? Cuma soalnya banyak ini emang seperti ini. Saya kemarin Inang Marta Matondang tuh curhat ke saya, waduh. Banyak sekali yang seperti ini emang. Nggak ada bukti emang Ritonga, nggak ada bukti, nggak ada bond, nggak ada apalah macam-macam. Hanya tulisan tangan aja di bungkus rokok katanya. Aduh, kacau aku bilang. Ulang, Mudah-mudahan. izin Kenapa? nanya poin yang ini, Mana? yang ya pasal yang ini, itu tadi di paling depan dibilang itu sebagai panjar. Ya, Nah, terus pelunasannya kapan? Kenapa tiba-tiba pasal selanjutnya ujuk-ujuk ini tadi. harus mengembalikan? Harus mengembalikan dia 3 kali Kalau langsung. lebih. Oh, 4 ini ya. Panjarnya misalnya Berempat. 10 juta, pengeluaran 8 juta. Tapi sudah dihabiskan 10 juta. Mm-mm. Harus dia cicil 3 kali bayar Yang 2 juta. pengembaliannya. Yang 2 juta itu. Bisa langsung atau bisa potong gaji. Ya, diaturkan seperti Oh, itu. pengembalian kelebihan Karena enggak. kadang-kadang di kita lama Mm. panjar itu closing karena dia tidak bayar-bayar. Panjar itu artinya sudah DP, diserahkan DP. secara utuh 100%. Ya, betul. Oh, jadi bukan kalau DP, setahu saya kan DP itu ada umpamanya 10%, 30%, 50%. Ini 100% bahkan lebih. Oh, siap, siap, siap. Oke, Mang. Udah clear, udah clear. Lanjut, Mang. Lanjut, Mang. Ya. Lanjut. Udah tutup ini. Peraturan teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur dalam peraturan BISHOP yang memperhatikan kebutuhan operasional gereja dan perkembangan peraturan pemerintah. Ya, betul. Mengikutilah dia. Dengan berlakunya peraturan puji pimpinan ini, maka peraturan sebelumnya tentang perjalanan dinas GKPH yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 September 2026 pimpinan pusat dan seterusnya. Ya, itulah. Oke, mantap. Saya simpan dulu. Ada Amang Karpop, ada ini Amang Edison udah nggak ada nih. Ada mau Tadi ditanya lagi? paling formulir pengembaliannya berarti harus Nah ada ini, template-nya biar seragam. Ya, ini, ya. ini, ini, ini Nanti kan? kan ya, nanti kan terpusat harus sediakan template. Betul.
supaya pegawai yang ditugaskan itu jika tidak ada invoice maka dia akan isi Isi. template itu. Jadi seragam Cuma, dia. ya, itu betul. Cuma ya itu emang nanti ini formulir pertanggungjawaban ini itu lebih banyak daripada bukti formalnya. Sorry, sorry. Ya udahlah. Ada lagi Mang Karpop? Cukup lang. Cukup. Saya stop share. Iya. Yang penting udah selesai hari ini. Nanti kita tinggal memoles-molesnya kalau ada yang kurang nanti di akhir itu nanti. Kita mulai Iya. satu-satu, kita pelajari lagi. Mudah-mudahan sudah klop. Nanti kita akan FGD-nya masih ya sekitar September kali nanti, Amang. Hmm. Ditutup lah, Mang, supaya nanti Amang Karpop menutup kita dengan doa. Oke. Silakan. Penutupan dari Amang Ketua bukan? Atau langsung kita Ditutup doa Amang penutup Ketua aja? dulu, baru Amang Karpop Oh yang ya, berdoa. sebelum ditutup nanti minggu depan jika bisa kita bertemu lagi kita akan membahas bagian yang ke-9 yaitu tentang peraturan cuti. Ya, betul. Peraturan cuti. Gitu aja Amang ya. Terima kasih. Silakan Ya. Amang, doa. Baik, terima kasih Amang Ketua. Kita tutup Zoom kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kami Tuhan. Tuhan, berapapun kami Tuhan yang berkumpul via Zoom ini Tuhan untuk berdiskusi, membicarakan tentang aturan dan peraturan gereja kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami bicarakan, kami rencanakan, kami tuangkan dalam draft nantinya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, sehingga semua kegiatan dan aktivitas kami, juga segala rencana-rencana kami, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam istirahat kami pada malam hari ini Tuhan. Berikan kami nafas kehidupan pada besok harinya, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat Semuanya, malam. selamat malam Ah, semuanya. sampai ketemu. Malaman, Amang selamat Ketua, sampai ketemu hari Minggu ya. Oke, siap, siap. Oke, Oke, horas malam. malas. Yo.